Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di Teras Aru. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang tenaga dosen di Universitas 19 November Kolaka. Beliau Bapak Kadirun SPD MPD. Dan kebetulan beliau ini adalah salah satu instruktur literasi membaca ya. Iya, benar. Literasi membaca di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dan ini memang sangat penting kita bincang-bincang dengan beliau karena memang saat ini kita ada sebuah kemunduran dalam hal budaya literasi di kalangan pemuda. Ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya akan sapa dulu Pak Kadirun. Ya, selamat bergabung di Teras Aru, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Keluarga? Alhamdulillah juga baik-baik, Pak. Ya. Ini Bapak sebagai instruktur literasi ya, literasi di Sulawesi Tenggara. Ya, tepatnya saya instruktur literasi membaca untuk Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau biasa disebut dengan AKMI. Ini program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dimulai sejak tahun 2021. Jadi untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia untuk di bawah lingkup Kemenak Republik Indonesia. Dasar pembentukan ini apa? Ya, kalau kita merujuk kepada ini berarti kita harus mengulas lebih jauh dulu ya. Kenapa harus ada instruktur literasi? Ini kan berarti membuktikan bahwa budaya literasi kita ini kan sudah mulai menurun ini atau seperti apa? Benar. Ini berarti kalau kita melihat hasil dari PISA, PISA itu salah satu lembaga UNESCO yang ditugaskan untuk mengukur literasi di seluruh dunia. Jadi PISA itu Program for International Student Assessment. Dia fokusnya kepada para siswa, para pelajar khususnya. Jadi dalam PISA itu mengukur ada 3 literasi yang diukur sebenarnya dasarnya. Yang pertama itu literasi membaca, kemudian literasi sains, dan literasi numerasi. Literasi numerasi. Ada 3. Kalau kita merujuk, literasi digital enggak masuk? Belum masuk di situ. Dia nanti terintegrasi di dalamnya. Karena di numerasi dengan sains itu bagian dari literasi digital juga nanti masuk di dalamnya. Nanti ditambahkan juga dengan literasi sosial budaya untuk di program AKMI ini, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia ini. Jadi kalau kita merujuk di situ, di hasil PISA yang dirilis tahun 2019-2020, hasil dari UNESCO itu menyebutkan bahwa Indonesia itu secara keseluruhan, secara total itu kita berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. 72 dari 77 negara. Ya. Jadi kita sudah bisa membayangkan kira-kira bagaimana kira-kira keadaan literasi Indonesia hari ini. Itu hasil PISA. Tentunya kita tidak bisa melakukan intervensi karena ini program UNESCO langsung. Dan mereka yang melakukan penilaian. Ini ada Bapak tahu indikator yang digunakan untuk itu? Indikator yang digunakan itu salah satunya itu misalnya dari 3 literasi tadi, bagaimana minat bacanya, bagaimana numerasinya, numeriknya, bagaimana kemampuan mereka atau keterampilan mereka dalam bidang sains. Itu secara keseluruhan dari 3. Kalau untuk membaca itu dia 62 dari 70 negara. Urutan 62 dari 70 negara. 70 negara. Iya. Jadi kita 10 besar terendah untuk seluruh dunia. Ini sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Ya, mungkin itu dasarnya sehingga banyak kementerian sekarang khususnya di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan mengejar ini. Target ini bagaimana kira-kira target PISA ke depan supaya bisa masuk lebih tinggi lagi dibandingkan yang sekarang ini. Tapi sasarannya adalah para generasi muda ya? Iya, paling pentingnya itu kan
ini generasi yang berada di bawah naungan yang formal, artinya di bawah Kementerian Pendidikan untuk siswa, peserta didik, dan Kemenak juga, dalam hal ini madrasah. Yang dilakukan selama ini? Kita masuk dulu di ininya, di literasi membacanya. Literasi membaca. Kalau untuk literasi membaca, secara keseluruhan, secara total masyarakat Indonesia ini, minat baca Indonesia itu 0,001% untuk minat baca. Artinya 1.000 orang berarti hanya satu orang yang memiliki minat baca. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Dari di antara 1.000 orang, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Artinya kalau 10.000 orang, berarti baru 10 orang. Padahal generasi muda sebagai aset bangsa yang menjadi penerus nanti ke depannya. Ini sebenarnya yang harus dikejar. Aset pembangunan sebenarnya. Karena kita tidak bisa lepas dari pembangunan Indonesia secara keseluruhan, secara total. Ini belum bicara di tingkat lokal, Sulawesi Tenggara belum? Belum, kita masih secara Indonesia saja. Belum di tingkat lokal khusus Sulawesi Tenggara pasti mungkin presentasinya semakin kecil ya? Sangat kecil sekali. Sangat kecil. Padahal kalau kita melihat infrastruktur dalam hal ini misalnya perpustakaan Indonesia itu termaju kedua seluruh dunia. Kita memiliki 164.000 perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ketersediaan buku kita yang rendah. Di negara lain setiap tahunnya bisa sampai 4.000-an buku kan. Indonesia cuma 10 ribuan. Nah, ini sebenarnya infrastruktur perpustakaannya ada. Tetapi ketersediaan buku yang minim. Jadi ini salah satu yang menjadi penghambat. Kalau kita ini yang harus diperhatikan oleh negara ya, oleh pemerintah dalam rangka untuk bagaimana bisa infrastruktur dibenahi, tetapi faktor penunjang dalam arti juga bukunya itu harus disiapkan. Itu salah satu faktornya kira-kira. Tapi apa yang menyebabkan kemudian sampai generasi pemuda kita kutip ya, tanda kutipnya, bahwa mereka malas untuk membaca ya? Mungkin selaras dengan yang disampaikan tadi. Misalnya bagaimana literasi digital. Kita digital ini harusnya kita tercerdaskan dengan masuknya teknologi sekarang. Tetapi kita malah dibodohkan dengan teknologi. Karena kita belum literat. Kita belum siap untuk menerima kemajuan teknologi, tetapi langsung kita diperhadapkan dengan keadaan yang begitu banyak budaya-budaya asing melalui tangan kita, dalam hal ini gadget, gawai itu sendiri. Itu mungkin kesiapan kita yang harus pertama dorong, sehingga sudah tepat apa yang disampaikan tadi bahwa literasi teknologi juga itu sangat penting. Kemudian ini keunggulannya di Kemenak. Kalau di Kemendikbud itu mereka namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kalau di Kemenak itu namanya AKMI. Jadi di AKMI itu tidak hanya mengambil 3 dari yang diukur PISA tadi, tetapi menambahkan lagi 1, yaitu literasi sosial budaya. Jadi membangun budaya karakter bangsa, bagaimana kita ini kan terjadi perubahan. Iya, terjadi perubahan. Kemudian kita sekarang digerogoti dengan isu-isu intoleran, radikal dan lain sebagainya. Kita mengembalikan karakter Indonesia itu sesuai dengan kearifan lokal Indonesia itu kita sendiri. Dari berbagai macam budaya yang masuk. Yang sudah dilakukan oleh Bapak dalam hal ini sebagai instruktur literasi ya. Untuk di Kabupaten Kolakas apa yang, atau di Sulawesi Tenggara lah secara umum. Baik. Mungkin saya menceritakan dulu apa yang kami lakukan sebagai instruktur AKMI ini. Kita sudah melakukan beberapa pelatihan yang kita lakukan, yang sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Tenggara. Kami juga diundang di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Misalnya di Bangka Belitung. Saya juga pernah melakukan pelatihan di guru-guru madrasah dan guru-guru yang ada di sekitaran provinsi Bangka Belitung, kemudian juga di Jakarta, kemudian juga di Jawa Barat dan sekitarnya. Kita mengkampanyekan, itu intinya. Kita mengkampanyekan budaya literasi. Kalau Kemenak ini, kalau kita kembali ke Kemenak, acuan yang paling dasar itu bahwa Al-Quran yang pertama turun itu adalah Iqra. Surat yang pertama kali itu diulangi sampai 3 kali dengan Iqra, itu kan. Bacalah. Berarti membaca itu memang sebenarnya yang paling mendominasi dari
berbagai literasi. Bagaimana untuk bisa mengetahui sains harus membaca, bagaimana untuk mengetahui numerasi harus memahami isi bacaan. Digital juga bagaimana untuk bisa menambah wawasan kita. Kalau di Kolaka sendiri, yang pernah kami lakukan itu salah satunya pernah mendirikan salah satu sanggar istilahnya atau komunitas baca Kolaka, yaitu Gerakan Literasi Kolaka. Masih berjalan? Alhamdulillah sekarang masih berjalan, hanya mungkin kita kekurangan sumber daya manusia yang untuk bisa mengkampanyekan itu. Kita memang harus ada sumber daya manusia yang menyiapkan sebagian waktunya untuk ke sana kan? Ya, benar. Dan itu harus dari generasi muda sendiri. Oh gitu ya? Ya, kenapa? Karena memang tantangan kita bukan pada tantangan kita ini pada generasi muda kita yang sekarang ini. Karena generasi minat baca sekarang ini dari 0,0001 tadi, itu yang sangat memprihatinkan. Jadi kami kemarin ada beberapa cara yang unik yang dilakukan oleh teman-teman. Di antaranya itu mengumpulkan buku, kita menerima donasi buku. Beberapa buku kami ambil, kami kumpulkan, termasuk juga buku Bapak salah satunya, itu beberapa buku yang kami kumpulkan. Lalu kami berarti sekarang bisa menerima donasi? Masih bisa menerima donasi. Jadi jika ada kelebihan buku di rumah, ya bisa didonasikan ya, betul. Untuk menjadi bahan bacaan bagi para generasi kita. Ya langsung diserahkan ke disampaikan ke Bapak Kadirun ya, sebagai instruktur literasi ya. Ya bisa nanti lewat Teras Aru boleh. Di komentar saja di kolom komentar misalnya. Jadi kami tempatkan itu, saya lanjut tadi, kami tempatkan itu di beberapa tempat-tempat wisata. Kalau misalnya di sekolah mungkin terlalu formal. Kalau misalnya di tempat-tempat sekolah mungkin terlalu formal. Karena kecenderungan masyarakat generasi muda kita sekarang itu lebih dekat dengan kesenangan hura-hura dan seterusnya. Jadi kami bawa buku-buku itu Bukalapak di tempat-tempat rekreasi. Misalnya di pantai-pantai. Jadi kami Bukalapak baca gratis 15 menit misalnya atau 20 menit, silakan membaca. Merubah kultur pemuda kita, generasi muda kita yang tadinya dari formal kemudian menjadi yang non formal ya. Lebih sederhana dan lebih mudah diterima. Harapannya kita sih seperti itu. Tapi kan literasi digital juga ini kan sebenarnya membawa dampak buruk bagi generasi kita ya kan. Yang diharapannya adalah untuk bagaimana bisa mendapatkan cepat informasi, tapi justru kemudian generasi muda kita lebih banyak memanfaatkan waktu, menghabiskan waktu untuk bermain game itu. Ya, bermain game. Itu sebenarnya yang menjadi bagaimana ini? Tantangan. Iya, itu sebenarnya menjadi tantangan. Artinya tidak cukup kalau hanya kami sendiri yang memikirkan itu sebagai instruktur misalnya. Tetapi kita butuh dukungan, dorongan, dan partisipasi semua pihak, semua masyarakat, bahwa memang literasi itu sangat penting. Sejauh mana keterlibatan dengan pemerintah daerah? Untuk pemerintah daerah, karena saya masih dari lingkup Kemenak, maka yang kami minta partisipasinya sekarang itu masih pada tataran guru untuk Kementerian Agama. Dan alhamdulillah mereka partisipasinya sangat antusias untuk program ini. Menjadi bagian daripada instruktur atau tenaga pendidik atau seperti apa mereka? Kalau kita sebutnya mungkin bisa dikatakan sebagai duta baca, duta literasi. Duta literasi ya. Guru-guru ini nanti. Ya, meskipun mungkin non gelar, non piagam, jadi kita anggap saja mereka secara sukarela mau ikut di dalam kampanye literasi. Di lingkup Kementerian Agama ini sudah terbentuk duta-duta literasi itu. Kami sudah melakukan pelatihan ke semua guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya sekarang yang kami lakukan itu pada guru madrasah ibtidayah. Jadi kita mulai dari SD. SD terlebih dahulu. Ada 300.000 lebih SD yang mengikuti pelatihan kemarin yang diadakan oleh program AKMI ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu langkah awal bagaimana kita bisa memperbaiki literasi generasi muda kita ke depan. Karena memang budaya membaca kita memang sangat memprihatinkan ya, sudah sangat memprihatinkan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di depan handphone tanpa berpikir bahwa perjalanan generasi kita ini, perjalanan waktu kita masih panjang yang harus dibutuhkan dengan kesiapan kita. Salah satunya adalah kesiapan keilmuan, kan begitu ya?
tanpa didukung dengan kemampuan membaca, saya kira ini kita akan sulit bersaing dengan negara luar yang tadi ya. Kita kan generasi kita ini generasi yang tidak literat. Salah satu indikatornya itu gampang kita termakan hoax. Radikalisme itu munculnya sebenarnya dari sana. Karena lebih cepat sekarang jari kita dibandingkan dengan nalar kita. Ya. Jadi menerima informasi sedikit saja itu langsung di-share. Gampangnya sekarang kita melakukan share. Jadi itu menjadi salah satu pendorong radikalisme, menjadi pendorong intoleran dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin itu informasinya bukan diperuntukkan pada sisi yang satunya itu, tapi mungkin pada sisi yang lain. Tetapi karena kita tidak memiliki wawasan, tidak memiliki literasi untuk itu, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar bahwa oh ini adalah salah satu bentuk kebencian dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan kira-kira. Selain dukungan pemerintah, saya kira mungkin dari lingkungan keluarga yang paling utama ya. Untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan kepada keluarga, anak ya, bagaimana bisa memanfaatkan waktu untuk banyak membaca, mungkin seperti itu ya. Jadi harus dimulai di situ. Harus dimulai pada keluarga. Tidak bisa kita mulai misalnya menitik beratkan ini tugas guru ini tugas akademisi, ini tugas ini. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir bahwa kita ini Indonesia ya, semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri, lalu kemudian keluarga, masyarakat, kemudian bagaimana berbangsa dan bernegara. Bisa juga kita menerapkan di sini, mungkin di teman-teman guru atau misalnya di teman-teman akademisi, sebelum melakukan proses pembelajaran itu bisa melakukan pre-reading. Jadi membaca minimal misalnya 5 menit atau 15 menit dalam setiap pertemuan atau di awal atau di akhir. Saya secara pribadi bahkan sekarang sudah melakukan kewajiban, melakukan bayat kepada peserta didik, kepada mahasiswa misalnya. Jadi di bayat mereka membaca minimal 2 halaman dalam satu hari. Membaca minimal 2 halaman dalam satu hari. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang meskipun kecil, tapi saya yakin ke depannya Indonesia bisa lebih baik dan tujuan kita untuk mendapatkan PISA yang lebih baik ke depan dari program UNESCO itu juga bisa terwujudkan. Saya kira itu harapan kita ya. Itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Kadirun. Ini saya kira sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Harapan saya, mari kita tingkatkan literasi baca kita, karena ini akan menjadi sebuah aset ya, sebuah pegangan kita, sehingga kita bisa bersaing di dunia, di luar sana ya, dan kita bisa mensejajarkan diri kita. Oleh karena itu ini sangat penting ke depannya budaya literasi menjadi hal yang utama. Saya kira demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kadirun. Terima kasih sudah gabung. Saya ucapkan terima kasih ini sudah bisa diundang di terima kasih podcast. Mudah-mudahan sukses ke depan. Terima kasih. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.